Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bersama lagi dengan saya Nurul Yakin di Nurul Yakin Videos. Kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk melihat sedikit dan mengetahui tentang Masjidil Haram. Masjidil Haram ini adalah sebuah masjid yang terletak di kota Mekah yang mempunyai keistimewaan dibandingkan masjid-masjid yang lain yang berada di atas muka bumi. Masjidil Haram adalah masjid yang di dalamnya terdapat tempat-tempat ibadah yang sangat mulia. Kita tahu bahwasanya masjid itu adalah tempat mulia yang mana jika orang melaksanakan ibadah di dalamnya maka akan dilipat gandakan pahalanya dibandingkan dari tempat lain di luar masjid. Apalagi saat ini kita sedang berada ataupun beribadah di Masjidil Haram. Masjidil Haram adalah masjid yang terletak di kota suci Mekah Al-Mukarramah. Masjidil Haram adalah masjid yang begitu mulia, dan Masjidil Haram adalah masjid yang mempunyai keutamaan dibandingkan masjid-masjid yang lain yang ada di muka bumi ini. Di saat kita ingin memasuki masjid, tentu yang disunahkan yang pertama kali itu adalah kita masuk dengan kaki yang kanan, kemudian membaca doa. Kalau kita di masjid-masjid yang lain membaca Allahumma ftahli abwaaba rahmatik, maka ketika kita ingin memasuki Masjidil Haram ada sedikit tambahan anjuran doa seperti apa? Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udu salam fahayyina rabbana bisalam wa adkhilna al-jannata darus salam tabarakta rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram. Allahumma iftah li abwaaba rahmatik. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Itu adalah doa ketika kita ingin memasuki Masjidil Haram. Setelah sampainya di dalam Masjidil Haram, apa sunnah pertama kali yang kita kerjakan kalau kita masuk ke masjid seperti biasa, yaitu sholat sunat tahiyatul masjid atau sholat menghormat masjid. Tapi ketika kita memasuki Masjidil Haram, sunnah pertama kali yang kita lakukan yaitu adalah melaksanakan tawaf. Tawaf yaitu 7 kali putaran, dimulai dari Hajar Aswad ke Hajar Aswad lagi, yaitu satu putaran diulang sampai 7 kali. Kemudian ketika waktu itu tidak memungkinkan, misalnya kita masuk ke dalam Masjidil Haram sudah iqamah ataupun selesai adzan, dan tentunya setelah itu akan melaksanakan sholat fardu, maka kita sholat tahiyatul masjid dulu. Kemudian jika ada sholat sunnah qobliyah, maka sholat sunnah qobliyah dulu. Kemudian kita melaksanakan sholat fardu berjamaah, dan setelah itu melaksanakan tawaf. Namun ketika kita masuknya ke Masjidil Haram sudah lewat dari sholat fardu ataupun sholat fardu masih lama dan kita sempat untuk melaksanakan tawaf, maka kita disunahkan untuk melaksanakan tawaf dulu. Yang mana ketika kita melaksanakan tawaf, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengangkat dosa-dosa kita dan akan memperlancar rezeki kita.
Dan di Masjidil Haram ini juga terdapat sebuah tempat yang sangat mulia, yaitu tentunya adalah Baitullah, Ka'bah, kiblat seluruh umat manusia. Kemudian ada Multazam, yang mana Multazam ini adalah sebuah tempat di antara Hajar Aswad dan pintu Ka'bah, yang mana kalau orang berdoa di sana maka 90-100% doanya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada Hajar Aswad, batu dari surga, batu yang mulia. Kemudian ada Hijr Ismail, kemudian ada makam Ibrahim, yang semuanya itu adalah tempat-tempat mulia. Dan Masjidil Haram ini adalah tempat di mana ketika melaksanakan ibadah di dalamnya, baik bersedekah ataupun sholat sunat ataupun mengaji, berbuat kebaikan, maka dilipat gandakan. Apanya yang dilipat gandakan? Yaitu pahalanya. Pahalanya akan dilipat gandakan menjadi 100.000 kali lipat dibanding dengan masjid-masjid yang lain. Itu adalah keutamaannya. Kemudian teman-teman, Masjidil Haram ini dan di dalamnya adalah tempat orang melaksanakan umrah, dan orang yang melaksanakan umrah otomatis akan melaksanakan ibadah di Masjidil Haram. Baik teman-teman sekalian, itu saja sekilas tentang Masjidil Haram. Semoga teman-teman sekalian yang masih belum sampai ke Masjidil Haram dan juga masih belum melaksanakan umrah, semoga dilancarkan, dimudahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dipanjangkan umurnya, dan nanti bisa berkunjung ke Masjidil Haram, kemudian bisa melaksanakan umrah, bisa melaksanakan tawaf, dan juga bisa bermunajat, berkeluh kesah, dan meminta segala sesuatu dengan lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala di Masjidil Haram. Baik, sampai di sini dulu, dan semoga video ini bermanfaat. Kemudian semoga tidak bosan dengan video-video dari saya, dan mohon share, like, dan subscribe-nya. Selamat berjumpa di video selanjutnya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.